jatuh, tanda dimulainya langkah yang rapuh. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Doa tulus merobek kalbu. Oh Juru Selamat, Engkau melangkah ke arah depan, meninggalkan surga demi kebinasaan kami yang kelam. Minggu pertama ini kami merenung atas cintamu yang tak pernah terkurung. Jalan terjal telah Engkau tetap, meski nyeri merejam, cintamu tetap menetap. Tangan yang akan terpaku nanti atas cintamu kini terangkat berserah pada takdir ilahi. Kulepas genggaman pada duri yang melukai, kupatahkan belenggu dendam yang mengikat kaki. Luka lama yang dahulu mengangah kaku, kini kusiram dengan air pengampunan tulus. Ajar kami memaknai sengsaramu, bukan sekedar kisah, tapi hidup yang baru. Tuhan, inilah langkah awal pertobatan kami, mengingat darah-Mu penebus dosa kami. Salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah memasuki Minggu Sengsara pertama dengan tema pengampunan yang membebaskan. Sebagai manusia yang terbatas, tentunya kita tidak luput dari kesalahan di hadapan Tuhan dan jemaat. Namun, Kristus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Sebab diri kita sendiri telah lebih dahulu diampuni. Karena itu, marilah kita datang dengan rendah hati dan mau mengampuni, agar melalui pengampunan itu kita dibebaskan dan dipulihkan. Mari sambil berdiri kita memuji nama Tuhan dalam ibadah saat ini. Kami
pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan terkasih, pada minggu sengsara pertama ini kita diingatkan tentang Allah yang bersedia mengampuni orang berdosa seperti kita, sehingga kita pun harus mengampuni orang lain. Karena itu, mari kita membaca nats pembimbing yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian nats pembimbing. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mengakui bahwa di tengah berbagai pergumulan hidup, kita seringkali dikuasai oleh kekhawatiran, kekecewaan dan keputusasaan daripada oleh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Karena itu dengan rendah hati, kami mengakui keterbatasan dan kelemahan kami di hadapan Tuhan. Kita sama-sama dalam saat teduh. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Segala pujian, doa dan ucapan syukur kami panjatkan padamu Bapa. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami ya Tuhan, kami sadari kami selalu dibuntuti dengan dosa dan kelemahan. Karena itu Tuhan, di Ka'bah-Mu ini Bapa, kami sadari semua dan kami membawanya ada di kaki Tuhan. Kasihani dan ampuni kami ya Tuhan, sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pengampunan yang abadi, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yang
Jemaat Tuhan, sebagai hamba dari Yesus Kristus, saya memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Sebab jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, mari kita membuka Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Kita akan membaca secara berbalasan menurut bentuk tulisannya. Saya akan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak agak ke kiri, jemaat Tuhan membaca kalimat-kalimat yang tercetak agak ke kanan. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak selalu Ia menuntut. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, sejauh timur dari barat, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Silakan duduk kembali. Duet dari anak harmonika dan musika Amabi akan mengantar kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan.
Cek. Cek, cek. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu
terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus selalu memberkati anak berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang adalah firman yang hidup, saat ini kami telah memuliakan nama-Mu Bapa, dan kami telah siap ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi akan hati kami, pikiran kami, bahkan pribadi kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan hamba-Mu, Ibu Pendeta yang akan membagikan berkat firman Tuhan bagi kami, biarlah firman-Mu ini boleh dapat tertanam dan tertabur dalam hati kami, dan kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dipersilahkan berdiri. Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35 dengan perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan
segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah ini, memelihara dan menghidupinya di dalam hidupnya. Hosiana. Dipersilahkan duduk kembali. Vokal grup Kanisa diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Setiap orang yang melakukan kesalahan harus dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya atau harus setimpal dengan kesalahannya. Amin. Karena kalau tidak, maka hidup yang kita jalani ini akan kita jalani tidak adil. Kejahatan akan semakin merajalela. Tetapi Bapak, Mama, Saudara, setelah hukuman diberikan setimpal, pertanyaannya adalah, masihkah ada keramahan? Masihkah ada kasih yang mesra? Terutama kalau ini terjadi dalam lingkungan keluarga kita, atau juga dalam persekutuan kita sebagai satu anggota gereja. Pertanyaan selanjutnya, siapkah saudara dan saya saling mengampuni? Siapkah saudara dan saya saling mengampuni? Saya yakin ada di antara kita yang belum siap, bahkan merasa bahwa mengampuni itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukannya. Karena yang melakukan kesalahan itu adalah orang terdekatnya. Semakin besar kesalahan orang terdekat, maka akan semakin sulit bagi kita untuk memaafkan, untuk mengampuni. Suami atau istri berselingkuh dan meninggalkanmu, misalnya. Atau saudara adalah korban pelecehan seksual. Atau saudara adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tuamu. Atau saudara adalah korban dari sahabat saudara sendiri yang menipumu, yang menikungmu dari belakang. Atau saudara adalah korban dari sesama presbiter saudara yang telah memfitnahmu. Korban dari presbiter yang telah membuka aibmu.
sehingga saudara dan saya mempunyai alasan yang sangat kuat untuk hidup dalam kepahitan dan balas dendam. Dan karena itu, mengampuni bagi kita sama dengan memberikan kemenangan bagi mereka yang telah bersalah kepada kita. Tetapi bacaan Alkitab kita hari ini mengajarkan bahwa ketidakmampuan untuk mengampuni justru menjadi penjara bagi diri sendiri. Karena itu Majelis Sinode Gemit memberikan tema untuk kita merenungkan bacaan Alkitab yang telah dibacakan bagi kita tadi adalah pengampunan yang membebaskan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, para rabi Yahudi pada masa itu biasanya mengajarkan bahwa seseorang cukup mengampuni sesamanya 3 kali. Tetapi Petrus menawarkan 7 kali. Ketika Petrus menawarkan sebanyak 7 kali, sebenarnya ini sudah melampaui standar yang ditetapkan dalam agamanya. Dan ini sudah menunjukkan kemurahan yang luar biasa. Tapi Tuhan Yesus justru memberikan standar yang berbeda yang jauh lebih tinggi. 70 kali 7 kali. Pertanyaannya adalah, bisa kok? Satu atau 2 kali orang melakukan kesalahan kepada kita, saya yakin kita masih bisa sapu-sapu dada. Ya, kita masih bisa maafkan. Tapi kalau sudah 3 kali, kita mungkin akan bilang, beta sukasi hati, lu mau minta bepun jantung lah. Nah kalau lebih dari 3 kali sampai 7 kali, saya kira kita akan bilang, lu su minta bepun paru-paru dong, bepun limpa dong, bepun segala macam dong. Itu su terlalu baik menurut ukuran kita manusia. Tapi ini 70 kali 7 kali. Ini sesuatu yang tidak mungkin dalam catatan hati kita. Memaafkan lebih dari 3 kali saja sudah membuat kita begitu terluka. Seorang suami atau seorang istri, ketika dia dikhianati oleh pasangannya, sekalipun dia sudah memaafkan, tapi peristiwa itu selalu diingatnya, selalu ada di sini, seperti baru terjadi kemarin. Lalu apa maksud Tuhan Yesus dengan angka 70 kali 7 kali ini? Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, angka 70 kali 7 kali ini adalah cara Tuhan Yesus mengatakan bahwa mengampuni itu tidak boleh pakai buku catatan. Tidak boleh catat. Begitu kita mulai mencatat, begitu kita mulai menghitung kesalahan, kita akan berhenti mengampuni. Banyak penafsir Alkitab, mereka melihat angka 70 kali 7 kali ini sebagai pembalikan dari ucapan Lamek
dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 24 yang bersumpah akan membalas dendam 70 kali lipat. Tapi menurut Tuhan Yesus, belas kasihan itu harus jauh lebih kuat, harus jauh lebih besar daripada keinginan untuk balas dendam. Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk mengampuni adalah apiemi, yang berarti menyuruh pergi, melepaskan atau membiarkan pergi. Mengampuni, bahkan kalau mengampuni tanpa batas, berarti terus-menerus mengirim pergi, melepaskan hak untuk menghakimi, untuk menghukum orang yang bersalah. Dan ini proses yang tidak terjadi 1 atau 2 kali saja, tapi proses yang terjadi terus-menerus, berkelanjutan. Setiap kali rasa sakit itu muncul, kita memilih untuk melepaskannya lagi kepada Tuhan. Ini terlihat mustahil, tapi yang mustahil ini sesungguhnya sudah dilakukan oleh Bapa kita di sorga. Dan ini yang sedang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaannya. Kesalahan atau dosa kita kepada Bapa di sorga ibarat orang yang berhutang 10.000 talenta. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah kerja seharian pada zaman Tuhan Yesus. Jadi kalau 10.000 talenta itu berarti sama dengan upah kerja selama berapa? 60 juta hari. Ya. 10.000 kali 6.000. Ya. 60 juta. 60 juta hari. Atau sekitar 160-an tahun. Ya, Bapak Mama yang pintar berhitung silakan hitung sendiri ya. Dan ini jumlah yang sangat besar, jumlah yang sangat fantastis, yang mustahil akan dibayar seumur hidup manusia. Jadi ketika sang raja mengampuni, dia tidak hanya sekedar menganggap bahwa hutang itu tidak ada, tetapi dia mau memikul, dia mau menyerap kerugian yang sangat fantastis tadi. Dan cara memikul atau menyerap kerugian yang sangat besar, yang sangat fantastis tadi dengan mengorbankan anak tunggalnya sendiri, Yesus Kristus, yang sejak minggu ini kita peringati kesengsaraannya. Sedangkan kesalahan sesama kita terhadap kita ibarat orang yang berhutang 100 dinar atau sama dengan upah 100 hari kerja, sekitar 3 bulan sekian hari. Secara matematis ini jumlah juga cukup besar, karena ini upah kerja 3 bulan lebih.
Tapi walaupun besar, tapi ini masih bisa dicicil, masih bisa diusahakan. Dan jumlah ini tidak bisa disejajarkan, tidak bisa dibandingkan dengan pengampunan dosa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi alasan mengapa saudara dan saya harus mengampuni 70 kali 7 kali, bukan karena sesama kita layak untuk mendapatkannya, melainkan karena saudara dan saya sudah menerima pengampunan 10.000 talenta tadi dari Tuhan. Supaya sebagai orang yang sudah diampuni, menjadi orang yang mengampuni. Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita punya, tapi kita bisa memberikan apa yang kita punya. Dan yang kita punya itu adalah pengampunan. Ketika kita sujud di hadapan Tuhan, kita menyadari bahwa hutang kita sudah dihapus. Bapak, Mama, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan tentang seseorang yang memutuskan bahwa setiap kali dia disakiti, dia akan mengambil sebuah batu dan mengisi batu itu di dalam ransel yang selalu dia pakai. Dia merasa bahwa dia punya hak untuk menyimpan batu tersebut sebagai pengingat bahwa orang yang melakukan kesalahan kepadanya begitu jahat. Awalnya 1 atau 2 batu belum terasa berat. Tapi setelah setahun, ranselnya semakin berat, punggungnya mulai terasa sakit. Dia tidak lagi bisa berjalan dengan tegak, dia tidak bisa lagi berlari dengan sukacita. Akhirnya, dia memutuskan untuk membuang batu-batu tersebut. Sama seperti orang ini yang merasa ringan setelah membuang batu-batu dari ranselnya. Demikian juga kita saat kita melepaskan pengampunan. Petrus berpikir bahwa membatasi pengampunan hanya 7 kali itu sebuah keadilan. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa menghitung kesalahan akan membuat kita memikul beban yang sesungguhnya tidak perlu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Kita dilarang memungut batu itu dari awal. Tuhan Yesus ingin kita benar-benar bebas, bukan dengan cara menghitung, mengingat kesalahan orang, melainkan dengan cara menghapusnya. Mengampuni berarti meletakkan batu itu dan memilih untuk berjalan dengan bebas, tanpa beban kepahitan. Kalau ada yang menolak dan bilang, beta ini manusia, beta bukan Tuhan, beta juga bukan malaikat, beta manusia, jangan suruh beta untuk memaafkan. Pertanyaannya Bapak, Mama, Saudara, kalau Tuhan memakai standar hitung-hitungan yang sama
terhadap dosamu dan dosaku. Kira-kira di manakah posisi kita saat ini di hadapan Tuhan? Karena itu, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, coba periksa hati kita masing-masing. Masih adakah ransel batu yang sedang kita pikul saat ini? Batu kesalahan dari sesama kita, yang mungkin itu juga sudah terjadi ratusan tahun, ya, puluhan tahun yang lalu. Kalau masih ada, mari lepaskan batu-batu itu di kaki salib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Sekali lagi duet dari anak harmonika dan musika Amabi dari Jemaat Laheroi Tova. Biar beranjak, serta bukit bergoyang. Beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Terima kasih untuk kakak harmonika dan kakak musika Amabi. Tuhan Yesus memberkati tumbuh kembang kalian berdua.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita hidup dan selamat karena pengampunan Allah. Sebagai orang yang telah dikasihi, mari menaikkan syukur dengan mengalaskannya. Menurut Mazmur pasal 30 ayat ke-5 dan 6. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah kepada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mari kita menyanyikan PKJ 146 bait pertama dan seterusnya. Bawa persembahanmu. Bawa
Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu ya Allah yang hidup. Kami boleh bersyukur Tuhan oleh karena kasih setia-Mu Bapa. Engkau masih memberikan kami kesempatan napas hidup untuk kami beribadah. Dan kami bersyukur kami sudah mendengar firman Tuhan menjadi pedoman penuntun. Dan juga kami sudah memberikan persembahan. Baik itu berupa nasar, persembahan syukur, bahkan persembahan yang lainnya. Tuhan Engkau memberkati persembahan ini. Dan kami mempersembahkan kehidupan kami sebagai satu persembahan yang hidup dan kudus. Tuhan berkati kami. Dan Tuhan memberkati persembahan ini biarlah dapat dikelola di gereja Maranatha ini dengan baik. Inilah doa kami, sembahan syukur kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus persembahan hidup kami datang, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa yang di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami kembali ada di hadapan hadirat-Mu Bapa di sorga. Kami mengucap syukur oleh karena Bapa telah memberkati kehidupan kami, sehingga kami semua dapat melalui minggu kerja yang lalu dengan baik. Bahkan ya Bapa di sorga, hari ini sebagai umat-Mu, kami bisa datang bersekutu bersama-sama di dalam rumah-Mu yang kudus ini, untuk mensyukuri akan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terutama karena Bapa telah menghapus hutang dosa kami yang tidak bisa kami bayar dengan cara apapun melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bapa di sorga, Bapa melihat setiap kami yang menundukkan kepala saat ini. Bapa tahu nama-nama yang masih kami simpan dalam catatan kemarahan dan kepahitan hati kami. Bapa tahu betapa berat ransel batu dendam yang selama ini kami pikul, yang membuat kami lelah dan kehilangan damai sejahtera. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah datang untuk membuka mata hati kami. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu untuk melepaskan pengampunan, bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena Bapa telah lebih dahulu mengampuni kami tanpa batas. Kami berdoa bagi mereka yang sementara sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun rumah sakit. Kami percaya ya Bapa di sorga, kuasa kasih-Mu akan membebaskan mereka. Keluarga Teva yang berduka karena kematian Bapak Fredrik Teva, kami juga taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya ya Bapa di sorga, bahwa Bapa akan terus merangkul keluarga ini, sehingga mereka boleh dapat melanjutkan kehidupan yang masih Bapa percayakan kepada mereka dengan penuh sukacita.
Kami juga berdoa bagi kaum disabilitas, para janda duda, anak-anak yatim piatu. Baik yang adalah jemaat Tuhan di sini maupun yang ada di mana-mana tempat. Tuhan kiranya menolong mereka semua. Semua umat-Mu dari anak par, pemuda sampai lansia yang ada di 27 rayon ini, kami taruh mereka semua. Apapun yang sedang mereka gumuli dan perjuangkan saat ini, kami tahu Tuhan tahu dan Tuhan akan menolong. Ada 6 pasangan nikah yang bertemu dengan hari ulang tahun pernikahan mereka. Kami percaya ya Bapa di sorga, Bapa akan menyempurnakan semua ungkapan syukur yang diangkat di hadapan hadirat-Mu dan akan terus memberkati pernikahan mereka ini, sehingga mereka menjadi pasangan yang selalu rukun dan damai. Kami juga berdoa bagi 89 orang anak cucu saudara kekasih kami yang bertemu dengan hari ulang tahun kelahiran dari tanggal 9 sampai tanggal 15 hari ini. Ada anak Calvino Dimo yang genap berusia 4 tahun pada tanggal 14 kemarin. Juga ada Bapak Domingus Hauteas yang genap berusia 65 tahun pada tanggal 12 Februari kemarin. Kami percaya ya Bapa di sorga, bahwa umur panjang, kesehatan adalah anugerah dari-Mu. Karena itu ya Bapa di sorga, teruslah bersama-sama dengan mereka semua. Biarlah ya Bapa di sorga, mereka semua terus dipelihara oleh Tuhan, diberi kesehatan, diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan. Panitia Hari Raya Gerejawi dan Timpel Paskah kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah semua yang telah mereka persiapkan untuk kami sebagai umat-Mu dapat merayakan dan menghayati akan kesengsaraan, kematian dan juga kebangkitan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah semuanya itu dapat dipersiapkan dengan baik dan nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Semua yang telah mengisi liturgi dan melayani Tuhan, baik dalam ibadah minggu di jam yang ketiga ini, maupun di jam pertama, kedua, dan keempat sebentar, kami taruh semuanya dalam tangan Tuhan. Pemerintah bangsa kami taruh dalam tangan Tuhan. Gereja kami, Gereja Masihi Injili di Timor kami taruh dalam tangan Tuhan. Secara khusus anak-anak Tuhan yang melayani di Gemit Maranatha Oi Bufu ini, kami taruh mereka semua dalam tangan Tuhan. Para pendeta, penatua, diaken, pengajar, para pelayan par, semua yang melayani di badan pembantu pelayanan, di unit-unit pembantu pelayanan, sebagai pengurus kategorial fungsional, kami taruh mereka dalam tangan Tuhan. Tolong satukan mereka semua dalam ikatan cinta kasih-Mu. Tolong beri kepada mereka semua roh kerendahan hati, roh kesetiaan dan ketaatan dalam melayani Tuhan. Bapa di sorga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tapi sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon ya Bapa di sorga, tolonglah kami semua. Apapun yang sedang kami usahakan,
yang kami rencanakan untuk kami kerjakan di minggu yang baru ini, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami sangat sadar, ya Bapa di sorga, bahwa kuasa kegelapan juga berusaha untuk merampas damai sejahtera kami. Tapi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pembelaan daripadamu. Patahkanlah semua panah-panah jahat yang diarahkan kepada kami. Dan izinkanlah kami semua boleh dapat menikmati hidup di minggu yang baru ini dengan penuh sukacita. Pelayanan-pelayanan yang akan berlangsung di minggu pelayanan yang baru ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Bapa, tolong dengarkan doa kami ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera dan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat Maranatha, serta jemaat tamu yang hadir beribadah bersama dalam ibadah minggu ini. Dalam rangka pertukaran pelayan teritori 3 klasis Kota Kupang Imur, maka ibadah hari ini dilayani oleh ibadah pertama, Pendeta Emma Falo dari Jemaat Tamariska Maulafa. Ibadah kedua, Pendeta Aleida Salean Sola dari Jemaat Kaisarea BTN. Ibadah ketiga, Pendeta Lucia Nakmova Ulang dari Jemaat Lahairoi Tofa. Ibadah keempat, Pendeta Emeritus Ira Batubara Wonlele dari Jemaat Kaisarea BTN. Pendeta Yusuf Nakmova memimpin ibadah di Jemaat Kaisarea BTN pukul 9 pagi. Pendeta Soleman Uliloni memimpin ibadah di Jemaat Lahairoi Tofa pukul 8 pagi. Pendeta Flora Welfart Manafe memimpin ibadah di Jemaat Tamariska Maulafa pukul 7 pagi. Pendeta Vivi Siarbalo memimpin ibadah di Jemaat Tiberias TDM pukul 7 pagi. Pendeta Emeritus SV Niti memimpin ibadah di Jemaat Bethesda Maulafa pukul 7 pagi. Majelis jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 22 Februari adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, Rayon 5, 16, dan 18. Ibadah kedua, Rayon 7, 11, dan 14. Ibadah ketiga, Rayon 9, 12, dan 13. Ibadah keempat, Rayon 2, 15, dan 27. Paduan suara vokal grup yang akan mengisi liturgi pada Minggu 22 Februari adalah ibadah pertama, paduan suara Getsemani dan vokal grup Elevate. Ibadah kedua, paduan suara pemuda dan trio Elroy. Ibadah ketiga, paduan suara Kapak dan vokal grup El Sora. Pemuda Teritori 3 Klasis Kota Kupang Timur akan melaksanakan ibadah pada hari Kamis 19 Februari pukul 19 malam di Jemaat Tiberias TDM. Kaum Bapa akan melaksanakan ibadah gabungan pada hari Kamis 19 Februari pukul 6 petang. Rayon bertugas adalah Rayon 1, 2, 3, 4, 5, dan 26. Unit Pembantu Pelayanan Perempuan akan melaksanakan ibadah gabungan pada hari Kamis 26 Februari pukul 5 petang di gereja. Rayon bertugas adalah Rayon 1, 2, 3, 4, dan 5. Paduan suara dan vokal grup yang mengisi liturgi adalah Rayon 9, 25, dan paduan suara perempuan. Perkunjungan unit pembantu pelayanan, Badan Pengurus Perempuan dan Pendeta Pendamping ke rumah Ibu Weli Sinlai Kiuk di Rayon 4 pada hari Kamis 19 Februari 2026. Latihan paduan suara perempuan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 5 petang di gereja.
Unit Pembantu Pelayanan Pasutri akan melaksanakan ibadah dan syukur ulang tahun kedua Unit Pembantu Pelayanan Pasutri pada hari Jumat 27 Februari pukul 6 petang di gereja. Badan Pendidikan membuka pendaftaran bagi jemaat yang ingin mengikuti katekisasi umum. Selain itu, kami mengundang pasangan yang merencanakan pernikahan untuk mendaftarkan diri dalam katekisasi pranikah sebagai salah satu syarat pelaksanaan pernikahan. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 24 Februari pukul 3 petang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Pelayanan Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada Minggu 22 Februari pukul 4 petang. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptis anaknya, dapat mendaftar di Sekretariat Gereja mulai 17 hingga 19 Februari. Penggembalaan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Februari pukul 10 pagi. Berikut tim pelayanan Hari Raya Gerejawi Paskah dan Pentakosta tahun 2026. Ketua, Bapak Joni Lolowang. Wakil Ketua, Bapak Martin Tahun. Sekretaris, Saudara Esri Timneno. Wakil Sekretaris, Saudara James Mansula. Bendahara, Ibu Heni Kedoh. Koordinator Seksi Acara, Ibu Maria Wila. Koordinator Seksi Perlengkapan dan Dekorasi, Bapak Ecin Dikir. Koordinator Seksi Humas, Ibu Honi Neno Bait. Koordinator Seksi Usaha Dana, Bapak Gerson Yakob. Koordinator Seksi Dokumentasi, Saudara Ute Sanu. Koordinator Seksi Konsumsi, Ibu Indriati Lolowang. Koordinator Seksi Keamanan, Bapak Sandy Rajamojo. Koordinator Seksi Kebersihan, Bapak Mordekai Menune. Koordinator Seksi P3K, Saudara Andre Lucci. Daftar anggota setiap seksi dapat dibaca pada papan pengumuman gereja atau pada warta cetak. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Bapa Opa Kekasih Fredik Teva di Rayon 2. Meninggal pada hari Senin 9 Februari. Pemakaman pada hari Kamis 12 Februari. Gereja membuka lowongan tenaga sound system di gereja dan tenaga security di PPA TK Maranatha. Persyaratan dan informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Rapat Panitia Pembangunan Pastori 4 ditunda ke hari Rabu 18 Februari pukul 10 pagi di gereja. Mohon kehadiran semua panitia pembangunan pada rapat tersebut. Sekolah Kasih Yobel membuka pendaftaran murid baru tingkat TK dan SMA sampai 31 Maret 2026. Informasi selengkapnya dapat diperoleh pada saat pendaftaran. Sekolah Kristen Generasi Unggul menerima peserta didik baru tingkat SD. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada papan pengumuman gereja. Yayasan Persekolahan Bina Wirawan menerima murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Informasi selengkapnya dapat diperoleh pada saat pendaftaran. Universitas Kristen Satya Wacana membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur prestasi sampai 30 September 2026. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui adbisi.uksw.edu. Universitas Citra Bangsa membuka penerimaan mahasiswa baru periode bulan Februari hingga April 2026. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada papan pengumuman gereja. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 8 Februari mencapai total 1.898 jemaat, terdiri dari 726 jemaat laki-laki dan 1.172 jemaat perempuan.
Gereja menerima persembahan berupa 1 lembar selimut dan uang tunai Rp500.000 dari keluarga Teva di Rayon 2. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 7 Februari hingga 13 Februari mencatat saldo awal penerimaan Rp80.402.400, pengeluaran Rp9.929.500, saldo akhir Rp70.472.900. Penerimaan untuk pembangunan Rp5.159.500, saldo akhir pembangunan Rp119.991.377. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Atas perhatian seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita mendengarkan amanat pengutusan yang berbunyi demikian. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang percaya kita diingatkan bahwa Allah telah mengampuni kita tanpa batas. Oleh karena itu kita pun mesti mengampuni sesama tanpa batas. Pengampunan dimaksud bukan hanya tentang melupakan kesalahan, tetapi juga melepaskan diri dari rasa sakit dan kebencian. Di minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama, kita belajar tentang pengampunan yang tulus dari Yesus Kristus di atas kayu salib, agar kita pun mampu melakukannya. Hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk kembali, kita masuk dalam saat teduh.